Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Fatub Official. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat dan berkah selalu ya, amin. Oke teman-teman, pada video kali ini Kak Fa ingin berbagi pada teman-teman semuanya yang berkaitan dengan pengalaman Kak Fa pribadi sebagai seorang karyawan. Ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang saat ini posisinya masih sebagai seorang karyawan nih teman-teman. Mungkin tips ini, solusi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, bagaimana sih teman-teman seorang karyawan itu bisa memiliki tambahan penghasilan? Caranya bagaimana? Nah, sebelum kita kupas pada video hari ini, kita ikuti intro dulu ya. Oke? Oke, solusi untuk menambah penghasilan, khususnya yang saat ini berprofesi sebagai seorang karyawan, caranya adalah yang pertama, mungkin kita bisa membuka usaha sendiri. Betul nggak teman-teman? Memiliki usaha sendiri atau usaha sampingan. Namun pada faktanya, kenyataannya adalah terkadang seorang karyawan itu terkendala dengan modal usaha, waktu, dan lain-lain. Ya enggak? Dan belum tentu pasti nih usaha yang akan dilakukan akan berkembang atau tidak. Sehingga ketika mau memulai usaha, untuk pindah dari seorang karyawan menjadi seorang membuka usaha, wirausahawan, namun kembali lagi hasilnya kadang juga tidak bisa sesuai apa yang kita harapkan. Otomatis setiap bulannya kita bingung lagi nih, namanya finansial. Mungkin kendala di situ bisa jadi. Nah, kita sebagai seorang karyawan teman-teman pernah nyadari nggak? Kadang itu kerja dari pagi, siang, sore, malam, ya nggak? Kadang sampai lembur-lembur, ya nggak? Itu Kak Fa dulu pernah lakukan loh teman-teman. Setiap hari. Dan seorang karyawan yang sering ditunggu adalah akhir bulan. Kenapa akhir bulan? Karena menunggu tanggal gajian teman-teman. Jadi di video ini bukan berarti seorang karyawan itu tidak baik loh teman-teman, jangan salah paham ya. Oke. Nah, jadi solusinya bagaimana untuk menambah sebuah penghasilan? Kita harus tahu dulu teman-teman. Ternyata ada 4 cara orang dalam mendapatkan uang. Ya. Ada 4 cara nih, kategori orang-orang profesi apapun itu cara mendapatkan uangnya seperti apa. Kita tahu namanya Robert Kiyosaki, teman-teman, teori Robert Kiyosaki. Itu ada namanya teori cash flow kuadrat. Kuadrat kiri dan kuadrat kanan. Nah, kuadrat kiri itu adalah employee dan juga self-employed. Sedangkan kuadrat kanan adalah businessman dan investor. Jadi orang-orang sukses di luar sana itu rata-rata teman-teman, semuanya itu rata-rata sudah memiliki di kuadrat kanan teman-teman. Jadi employee itu apa? Employee itu berada di kuadrat kiri, sama seperti kita teman-teman yang profesinya sebagai seorang karyawan. Seorang karyawan itu adalah employee. Kalau self-employed adalah seorang yang memiliki keahlian. Contoh misalkan seorang pengusaha, ya punya usaha, punya toko baju, ya punya toko bangunan, ya kan, punya usaha apapun itu, jual makanan, jual kuliner. Namun kalau seorang businessman adalah seorang yang memiliki usaha dan sudah memiliki sistem teman-teman. Jadi sistemnya yang bekerja untuk dia, itu adalah seorang businessman. Kalau seorang investor, ya, kalau seorang investor itu adalah uangnya yang bekerja untuk dia. Contoh, seorang pemilik deposito. Misalkan teman-teman memiliki uang 1M, didepositokan ke salah satu bank dengan bagi hasil misalkan 6% per tahun. Jadi kurang lebih teman-teman kerja atau tidak kerja akan mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Nah, jadi seorang investor itu luar biasa teman-teman ya. Bagaimana memiliki uangnya yang bekerja untuk kita, sedangkan kita sebagai seorang karyawan kita bekerja untuk mencari uang. Itu bedanya teman-teman. Nah, dari situ teman-teman kita bisa mengelompokkan nih. Ternyata yang berada di kuadrat kiri, employee dan self-employed, itu namanya kita bekerja active income. Sedangkan kuadrat kanan, businessman dan investor, itu namanya passive income. Tahu nggak teman-teman? Kalau active income itu adalah kita kalau ingin dapat uang harus bekerja dulu nih, melakukan dulu bekerja untuk mendapatkan uang. Sama halnya dengan kita sebagai seorang karyawan.
kita harus rajin datang ke salah satu perusahaan kita, ya nggak, untuk bekerja sampai 1 bulan penuh. Nanti kalau nggak 1 bulan, ada cuti-cutinya, mungkin ada kita nggak kerja, hanya kerja seminggu, ya dihitung dalam waktu seminggu. Jadi intinya kita nunggu gaji dulu, kita harus dapat uang, harus bekerja dulu. Dan juga self-employed, contoh seorang pemilik toko baju nih, kalau kira-kira toko bajunya nggak dibuka dalam 1 bulan, kira-kira dapat pendapatan nggak? Nah, itu kalau self-employed. Tapi kalau businessman, itu bedanya seorang pemilik toko baju ataupun pemilik toko sembako, ya nggak? Pemilik toko sembako tapi sudah memiliki sistem, contoh seperti Indomaret teman-teman. Seandainya salah satu toko Indomaret, ada 3 toko ini tutup, tapi pemilik Indomaret masih mendapatkan penghasilan teman-teman, karena sudah memiliki sistem. Ada banyak cabang tuh Indomaret. Nah, jadi teman-teman seorang karyawan, terus bagaimana solusinya ya? Kalau mau menjadi self-employed langsung, mungkin terkendala dengan modal dan lain-lain. Kalau bangun bisnis langsung sistem, bagaimana peluangnya? Nah, jadi solusinya adalah teman-teman, kita harus punya namanya bisnis. Jadi teman-teman, ternyata memiliki bisnis itu mudah teman-teman. Tidak harus kita stok barang, kita bisa memiliki bisnis. Enaknya memiliki bisnis adalah salah satunya tanpa membuang waktu kita sebagai seorang karyawan. Waktunya kerja ya kerja. Misalkan kita kerja selama 7 jam, dari pagi jam 7 sampai sore. Misalkan seperti itu teman-teman. Karena kita posisinya sebagai seorang karyawan. Tapi bagaimana melalui smartphone saja kita bisa mendapatkan penghasilan teman-teman, karena kita memiliki bisnis. Kita menggunakan namanya kekuatan digital, walaupun kita sebagai seorang karyawan. Nah, untuk menjadi orang sukses, rata-rata adalah berada di kuadrat kanan tadi teman-teman, seorang bisnismen ataupun seorang investor. Namun, untuk pindah ke kuadrat kanan, butuh waktu yang luar biasa, dan butuh perjuangan luar biasa, dan ada harga yang harus dibayar teman-teman. Ya, tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita itu memiliki kuadrat kanan teman-teman, menjadi seorang bisnismen? Nah, jadi caranya adalah kita memiliki bisnis, ya, kita bergabung pada salah satu perusahaan bisnis, dan tapi tanpa kita mengganggu profesi kita saat ini sebagai seorang karyawan. Jadi sebelum bisnis yang kita miliki ini berkembang, kita setiap bulannya masih nggak bingung teman-teman, masih ada gaji nih dari kantor. Tapi ketika suatu saat bisnis kita sudah berkembang, sistem yang bekerja untuk kita, otomatis teman-teman, kita sudah bisa menjadi seorang bisnismen. Jadi sangat penting sekali teman-teman ya, ternyata menjadi seorang pembisnis. Karena kita kerja, pasti saya yakin semua teman-teman yang di luar sana, paling enak mana menurut teman-teman? Kita bekerja untuk uang atau uang yang bekerja untuk kita? Kalau kita setuju paling enak adalah uang yang bekerja untuk kita, pastikan teman-teman berada di kuadrat kanan. Oke, mungkin itu teman-teman sedikit tips yang bisa Kakak bagikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kembali lagi, tetap merendahkan hati, berpikir positif, dan berjiwa besar teman-teman. Mungkin teman-teman yang butuh nih peluang-peluang bisnis seperti apa sih gambarnya, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di link deskripsi, sudah Kakak taruh di bawah. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.